Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera semua. Tapi alim guru. Ya bun. Bapak Ismanul sebagai pembimbing di kelas kita yang dari awal sampai akhir, yang kita banggakan, kita hormati. Teman-teman semua kepala sekolah yang saya yakin di 2022 nanti sangat semangatnya 45. Pada sore hari ini saya bagian terakhir itu kalau di depan tadi Ingar Sosung Tulodo. Kayaknya Pak Gito itu sosoknya. Di depan dia berapi-api. Saya tak melampah mawon. Jadi di belakang itu ya kekuliahan daya ini ya mengikuti saja. Artinya ini di tayangan sama dengan yang lain. Artinya di sini tidak semua peserta mengikuti semua kegiatan dari tahap 1, tahap 2 terus dan sebagainya. Tetapi ada beberapa hal, momen ini saya mau gunakan untuk saling-saring Pak. Silakan ini diteruskan aja, ditampilkan. Tapi ada beberapa hal yang kalau saya sampaikan sekarang, Bapak Ibu nanti mungkin ada kenangan yang indah. Artinya begini, ada beberapa tahun yang lalu Pak, di Gunung Sugih ada guru yang pengen jadi kepala sekolah. Tetapi baru jalan 3 bulan dia minta berhenti. Karena apa? Berawal dari dia menghadap Pak Kadis nggak diterima, menghadap Pak Kadis nggak diterima, saya bawa ke sana. Saat diterima di SK-kan baru PLT. Dia mbak wartawan 3 bulan mundur di Gunung Sugih ini. Saya sebagai saksi. Artinya gini, ini terus ya. Terus. Jadi saat ini saya termasuk di daerah Putarudi yang dibidik oleh wartawan juga Pak. Artinya sudah sampai laporan ke kejaksaan segala macam. Bahkan saya duduk di sini bukan nggak tenang. Ada ancaman kita ketemu di kejaksaan. Kemarin bulan yang lalu saya baru-barunya masuk, saya sudah harus berhadapan di Polres. Ini yang akan Bapak hadapi nanti, Bapak Ibu hadapi. Ya, ini benar. Jadi saya ngomong Texas di sana karena dari dulu Pak saya nggak ketemu yang begini. Nah, mudah-mudahan Bapak kuat. Jadi kemarin udah bersyukur bahwasanya Bapak dari guru keangkat, tapi begitu masuk yang dihadapi adalah media Pak. Kalau nggak media pasti LSM. Ada beberapa hal yang mungkin harus disikapi. Ini penting. Mental. Saya tahun 94 saya sudah jadi kepala sekolah SMP swasta 6 tahun. Artinya pengalaman ini saya juga dibenturkan dengan persoalan-persoalan pembangunan yang lain. Maka tadi saya kasih masukan ke Bu Sri yang pertama adalah koordinasinya dengan dinas, tidak dengan yang lain-lain. Itu satu. Tetapi berkaitan yang paling momok, paling kuat, paling dimanapun bukan hanya di Lampung Tengah, satu media. Kuncinya adalah kebersamaan, ngobrol, sharing. Nggak ada di dunia yang kebal. Artinya begini kan. Tetapi ada satu hal yang harus kita, yaitu kekuatan mental. Yang saya bantu di Gunung Sugih itu, saya bawa sekali Pak Kadis di ACC, kumisnya nggak luar biasa, orangnya berani garang, tapi dengan mental yang nggak ada, 3 bulan mundur Pak. Jangan mundur di saat Bapak masih muda, karena saat Bapak sudah ngomong mundur, membuat pernyataan mundur, tidak akan ada lagi jabatan ke depannya. Itu penting banget. Satu. Yang kedua, ada beberapa hal yang Bapak memang harus seperti yang Bu Sri tadi harapkan. Jadi untuk apa kita ditempatkan di sebuah sekolahan yang besar, tapi nggak ada hasil? Karena kalau saya bicara visi misi sekolah kita ke depan, visi misi sekolah kita itu kan diperuntukkan semua untuk murid Pak. Bukan untuk hebatnya kita, bukan untuk hebatnya pimpinan atau guru, tapi untuk murid. Nah, bagaimana ciptakan murid yang hebat? Dalam lomba dia ada suatu ranking yang bagus, ranking pertama mungkin. Artinya ada prestasi di situ. Kalau itu dilakukan, mungkin kaitannya dengan program-program kita ini, saya Pak Is merasa senang sekali. Artinya begini, saya dulu pernah mengikuti tahun 2000 berapa, sebelum saya 3C, mengikuti di kelas kepala sekolah. Saya pernah di PLT kan, karena saya loncat mengambil pengawas, karena juga saya ikuti kegiatan di kelas pengawas. Tetapi pada saat bicara manajerial, bicara supervisi, ada titik lemahnya. Jarang kepala sekolah, Bapak Ibu perhatikan, mungkin sampai yang sudah 3 tahun, itu jarang sekali melakukan supervisi. Kalau supervisi, seperti yang Pak Kis waktu kemarin kita
terima materinya. Apabila kita nggak rajin melakukan supervisi, pasti muridnya nggak akan pernah bagus. Karena apa? Guru itu seperti tayangan-tayangan sudah, itu adalah teoritis. Begitu kita praktek di bawah, guru semua sekolah penggerak, guru penggerak. Begitu praktek di bawah biasa aja. Nah, saat kepala sekolah bapak itu tergerak hatinya untuk mensupervisi guru segala macam, hasilnya pasti anak. Visi sekolah itu akan bisa terwujud kalau faktor supervisi kepala sekolah pada guru itu dilakukan. Salah satunya apa? Pembuatan RPP harus dilaksanakan, bukan hanya besok sama, besok lagi pelajaran yang sama, kira-kira gitu. Nah, kalau ini dilakukan, saya yakin Bapak, Ibu punya murid yang nanti kedepannya punya prestasi. Saya bukan mau sombong-sombongan. Mungkin Pak Tris, Pak Hendro, kalau di wilayah Putra Rumbia nanti akan kelihatan tayangan. Putra Rumbia itu murid sekolahnya cuma 9, Pak. Tapi kamu lihat gambar nanti terakhir, sekolah saya akreditasi A, kemudian sebelah yang sekolah magang juga akreditasi A. Kalau melihat bangunannya itu jelas mengalahkan Gunung Sugi, mengalahkan Trimurjo. Nanti kalau dilihat. Tapi bukan itu yang kita maksud. Saya mau sharing dengan kawan-kawan yang satu kelas ini supaya kita masih menjadi saudara, kata Pak Agus. Pada ada masalah, boleh. Saya mungkin sebagai yang tertua lah ya, Pak, saya ada masalah gini, pasti kita kasih masukan. Karena apa? Kalau sudah mentalnya nggak ada, dikasih masukan apa nggak akan pernah bisa. Tetapi saya dulu dari mulai dulu ada prestasi-prestasi yang kalau saya membawa lomba anak itu harus menang, Pak. Di tingkat kabupaten itu harus menang. Itu juga dibuktikan dengan sebuah mungkin tanda penghargaannya piagam dan segala macam. Nah, mudah-mudahan ibu bapak jangan lihat jumlah muridnya, jangan lihat tempatnya. Di tempat Pak Hendro saya pernah dipindahin ke sana, Pak. Ya, tapi saya punya moto, kalau emas tetap emas. Artinya di tempat Pak Hendro yang sekarang jadi kepala sekolahnya Pak Hendro ini, saya dulu di sana anak sekolah itu nggak pakai sepatu. Tapi waktu itu di SD saya yang sekarang, saya kan tahun 88 diangkat di SD saya, Ratu Jelir. Saya buat prestasi, juara nggak bisa dilawan, artinya juara terus. Tapi begitu saya pindah ke tempat SD yang Pak Hendro, muridnya nggak ada segala macam, saya munculkan juga juara di situ bisa. Nah, artinya yang hebat itu bukan sekolahan kita. Nah, kalau kita hebat, artinya sekolah pasti hebat, anak pasti hebat. Kuncinya adalah semangat Bapak Ibu. Mudah-mudahan. Kemudian ada beberapa hal, kalau tadi sudah lakukan saja. Itu lagi tadi ada manajerial dalam arti bagaimana kita mengelola segala macam. Kalau masalah yang lain-lain gampang, nanti Pak Agus kita saring-saring nggak apa-apa. Saya yakin jangan dilawan Liman Benawi waktu itu. Sekolahnya sudah mau roboh ibaratnya, Pak, tidak ada bantuan. Tapi di Putra Rumbiang sekolahnya megah, ada gambarnya ini, itu dapat bantuan terus. Karena apa? Tadi dekat. Jangan ibu merasa jadi kepala sekolah dengan orang dinas saja nggak mau ketemu, gimana? Nggak ketemu itu. Jadi itu, saya akan memberikan semangat pada yang muda-muda. Kalau saya kan tenaganya sudah habis, usia 54 ke sana. Jadi kasihnya semangat. Kalau kita masih menganggap seperti muda, ya kurang tepat, Pak. Artinya ya transfer informasi sajalah kepada Pak Hendro ke depannya, mudah-mudahan lebih bagus kan itu, seperti itu. Oke, ini yang perlu saya sampaikan. Jadi kalau dilakukan supervisi, dilakukan terus itu, akhirnya pasti ke anak. Itu teori dan prakteknya harus dilakukan. Tapi kalau ibu selama 6 bulan nggak ada supervisi, udahlah yakin nggak ada gerakan guru untuk menjadi sumber inspirasi untuk murid-muridnya. Mesti ngajarnya seperti itu terus. Nah, jadi ini sudah banyak banget teorinya, pakai gaya ini, pakai media ini, terapkan, dimainkan untuk kawan-kawan. Saya kira itu. Ada pertanyaan nggak, Pak? Ya, ada pertanyaan? Luar biasa. Terima kasih.